ceria. Cerita edukasi. Hilangkan. Ya, Wah, ini luar dari biasa. Ini kacau ini. Ini kacau ini. Pak Didi pernah ditampar. Oh, sharing lah. Sering nggak? Rai inspirasi anak. Tampangnya kau diam sih mulai tahu. Jadi kita Question harus and answer. answer ya. Answer, oh Iya, answer ya. Jadi aduh. Nah, Luar biasa. jadi emang dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ceria, Cerita edukasi Rai inspirasi anak. Nah, sahabat ceria, hari ini kayaknya udah tepat 1 bulan ya berdirinya podcast kita ini. Yeay. Luar biasa. Alhamdulillahnya dapat sambutan yang luar biasa dari penonton setia kita ya, khususnya yang di lingkungan SD Negeri Percobaan Padang, dan di luar dari itu juga banyak banget yang memberikan apresiasi kepada kita ya terkait berdirinya podcast kita ini. Ini gimana nih perasaannya nih sebagai tim kreatif di SDP? Yeah. Pertama nggak nyangka dong Kak. Kenapa nggak nyangka? Ya mungkin salah satu podcast yang berdiri di SD. Jarang-jarang SD mendirikan podcast. Dan ketika kita launching pertama Kak, oh itu luar biasa. Di garis bawahi Di negeri garis bawahi negeri ya Kak ya, Oke, negeri. Oke. Terutama alumni Kak. Hmm. Wah, alumni banyak banget. Wah, kenapa nih? Baru kami pergi ada podcast ya. Kayaknya itu kita pun dulu kayak gitu juga ya, Bitom ya. Kalau dulu waktu sekolah giliran udah tamat aja pembangunan itu pesat gitu ya. Oke. Pak Didi gimana nih perasaannya? Ya, sulit diungkapkan dengan kata-kata lah ya. Nggak bisa Nggak bisa berword-word. berbuat apa-apa, berword-word lagi. Ternyata yang kita pikirkan sulitnya itu setelah dijalani ada banyak kemudahan. Iya, benar gitu. sekali. Apalagi perjuangan malam ya Pak Didi ya. Perjuangan malam Oh, ya. luar biasa. Jadi artinya memang tim sangat mempengaruhi terhadap tercapainya sampai berhasilnya podcast ini. Tepuk tangan dulu Kak untuk tim. Tim solid pastinya solid nih ya. ya. Oke, Iya. jadi di sesi kali ini nih kita kayaknya dapat challenge ini dari Melissa. Katanya kemarin-kemarin itu murid mulu nih yang jadi hostnya gitu kan. Nah kayaknya sesekali boleh lah yang tim kreator gitu ya. Diuji untuk menjawab. Uji nyali gitu Nah, tim kreator. Oke, jadi di sesi ini kita ada beberapa pertanyaan nih Pak Didi sama Pitom ya. Beberapa Titipan followers, ya? Titipan followers sih. Dia followersnya terlalu Tuh, ini followersnya yang nitip pertanyaan apakah anak-anaknya atau orang tuanya nih Kak? kita nggak tahu nih, karena banyak banget yang masuk ke DM-nya Instagram kita ya. Kayaknya boleh dong ya, tanya-tanya ke ini tim kreator katanya gitu. Oke, kayaknya kita harus jawab challenge-nya nih. Iya, ini ya Kak ya. Yang pertama apa itu Kak? Yang pertama, ini ada pertanyaan. Bisakah Bapak Ibu ceritakan sedikit tentang masa sekolah dulu? Oh, kayaknya challenge-nya kita flashback ini ya. Ini kayaknya harus dimulai dari yang paling tua Kak. Ya, ayo yang tua Tom yang siapa? paling muda. Tom yang paling muda. Oke, berjenjang ya. Berjenjang. Nah, Jadi aku yang paling tua. Oh, oke, baik. dari Kak Noven dulu. Jadi masa sekolah dulu ya. Masa sekolah dulu. Ya emang ya guru itu nggak lahirnya langsung jadi guru, tapi dia mengalami beberapa proses dulu. Dan kita sebenarnya juga pernah jadi murid gitu loh, anak-anak. Jadi selama jadi murid, hal yang apa sih pertanyaan tadi? Ini ya Pak. Yang ini. Sedikit tentang masa Iya. sekolah ya. Jadi dulu itu sebenarnya kalau bagi yang nggak tahu Bu Noven ya, Bu Noven itu alumni dari SDN 24 Tujung Gurun loh. Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu nggak SDN 24 Tujung Gurun tuh yang di veteran. Jadi masa kecilnya masih di situ. tetanggaan berarti Bu Noven. Kita masih tetanggaan sebenarnya gitu. Jadi dulu itu di sana sekolah, dan itu memang kita beradik kakak itu memang satu sekolah yang sama gitu loh. Satu sekolah yang sama. Jadi kalau seandainya si abang terkenal ya adiknya juga ikut terkenal. Nah, alhamdulillahnya dapat guru-guru yang luar biasa selama di sekolah gitu. Terus teman-teman sama sih sebenarnya ya. Anak-anak pada umumnya
ada yang nggak bisa diatur, ada yang ada yang bisa diatur, semuanya komplit gitu loh di sekolah. Kayaknya banyak pengalaman menarik yang nggak bisa dilupakan juga di sekolah sih. Beda tipis berarti kita. Betis lah, beda tipis. Oh, betis. Oh, beda tipis iya. Kalau ini Pak Didi dulu atau Tommy dulu? Berjenjang ya. Bentar dulu Pak Berjenjang. Tommy, Pak Didi. Tapi sampai sekarang loh, masih ada guru Bu Noven yang masih ngajar Di sana. di sana. Nah, Bu Noven tuh udah jadi guru, nah, gurunya benar. masih guru. Nah, itu dia. Luar biasa. Jadi anak muridnya udah jadi guru dan sekarang kita satu level loh aja satu level. Rekan kerja. Rekan kerja loh sekarang, kebayang nggak itu murid dengan guru jadi rekan kerja. Nah, itu dia. Pak Kalau Tommy, Pak Didi dulu, Oh, Pak Pak Didi dulu Didi. nih. Pak Didi dulu deh, Pak Didi dulu. Janjinya tadi berjenjang ya. Oh, berjenjang. Oke. baiklah. Oke. Jadi Pak Didi yang paling muda nih. Paling muda di antara yang ada. Jadi kalau Pitom, Bu Noven, Pak Didi, itu mungkin lebih luar biasa lagi. Jadi waktu kecil dulu sekolah itu jalan kaki. Jadi Sama kita iya, pun juga jadi kan. berangkatnya tuh selalu setengah jam sebelum masuk. Dan pagi itu harus hati-hati, Bu Noven. Pak Didi. Ada buaya. Bukan. Ada si, mohon maaf, boleh disebut nggak ini? Bakal disensor nggak nanti ini? Nanti kita tit Si aja gitu ya. kalau Ada sanksi si ini, si yang lewat pagi warna hitam. apa itu? Baby. Baby. Oh, baby. Iya. Oke. Ada baby gitu. Jadi harus hati-hati. Tapi itu pula pengalaman yang luar biasa ya Bu Noven. Pagi-pagi berangkat dengan udara segar. Nah, cuman yang paling nggak bisa dilupakan sampai sekarang itu pas kelas ini ya, mau akhir-akhir lulus. Oke. Dulu Pitom itu SD di kota. Di kota apa tuh? Ya kalau Pitom? Pitom nggak punya kampung, Pitom punyanya kota. Nah, kota apa tuh? Kota apa namanya? Kampung Baru. Ah. Tapi sekolahnya di Lubuk Nior, namanya di pesisir selatan. Ada orang pesisir di sini nih. Oke. Pesisir selatan. Jadi yang paling teringat itu ketika udah mau lulus, itu ada namanya sekolah sore atau belajar tambahan. Nah itu kami makan rame-rame di tepi sungai. Wih, Sebelum seru. masuk ya Bu Noven. Pesisir selatan Dan ya. sama nih dengan Bu Noven nih, masih ada guru yang sampai sekarang ketika Pitom udah jadi guru, beliau masih guru juga. Belum pensiun Belum ya? pensiun, Oke, masih oke. luar biasa. Dan itu juga jadi inspirasi Pitom jadi guru. Masya Allah, mantap. Pak Didi, yang terakhir. Ayo, Pak Didi gimana? Ya, bercerita masa lalu ya. Hal yang tersulit itu paling ya PR matematika lah ya. Kayaknya semua nih Pak Didi. Masalahnya kemarin anak-anak pun kita cerita, ya matematika juga Pak Didi. Itu ya. Jadi walaupun saya dulu yang berat matematika, kalau udah sekarang ini ekonomi lagi ya. Karena Ya. udah berumah Ya. tangga. Yang paling ditakutin matematika dulu. Kalau sekarang tuh ekonomi. Ekonomi. gitu Ini loh. ekonomi yang pelajaran atau ekonomi nyata nih Pak Didi? Itulah kan. Ya, Jadi gacor, coy. berbicara dengan pengalaman masa lalu ya. Ini memang agak jauh berbeda lah dengan yang kondisi saat ini. Kalau saya itu di kampung kecil di Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Koto 7, Nagari Tanjung, atau yang lebih terperincinya lagi di Koto Tanjung namanya itu. Jadi kalau sekarang sudah mulai maju lah ya. Jadi memang seperti tadi pengalaman waktu menjadi anak-anak itu sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, berbicara mulai dari SD, ya pulang sekolah paling transit di rumah, lalu tangai Main bola. Main bola. main bola, ya kan. Jadi kecemasan orang tua tuh boleh katakan nggak ada lah gitu kan. Berkumpul paling kita hanya di maghrib saja. Itu alarm tuh. Alarm. Belum pulang sebelum azan. Itu yang melerainya tuh. Iya. Kalau terlambat pulang, ranting menunggu. Sekarang masih ada ranting apa enggak ini? Sekarang dielus-elus Ayo. begini. Coba kita tanyakan anak kita nih Bu Noven. Kamu dapat ranting Iya, dulu. kalau pulang waktu telat masih kecil. ada ranting atau minimal ini Bu Noven. Apa namanya itu? Lidi jalin. Iya. Kita nih alumni Alumni lidi jalin. Oke. Oke. Kayaknya Ya itulah aktivitasnya kan, jadi tidak terlalu banyak memberatkan pikiran. Betul. Ya itu tadi yang paling berat cuma PR matematika itu aja.
habis ini belajar sama Pitom. Ya. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua nih ya. Apa pelajaran atau pengalaman paling berkesan saat menjadi murid? Aduh nih. Coba dulu. Saya ya. Pak Didi Pak dulu. Hal yang paling berkesan itu sampai saat ini saya waktu SD ya mengajarkan itu sistem hafalan. Hafalan ini memang agak susah juga. Itu tentang negara ASEAN. Oh, Negara iya. ASEAN. Jadi ketemu guru namanya Ibu Rosnali itu sampai sekarang masih ingat. Bagaimana kita itu mudah mengingat 10 pendiri negara ASEAN yang liriknya itu diambil dari lirik lagu kasidah. Oh, berarti musiknya musik kasidah, liriknya diubah Ke negara ASEAN. 10 negara ASEAN. Masih ingat dari nggak, Pak dari kelas 6 itu. Masih ingat lagunya Pak Masih Didi? ingat? Masih berkesan bagi kita Oke, nih. kita Ya. cobain lah. Coba. 1, 2, 3. 10 negara anggota ASEAN. Asik. 5 negara mula didirikan. Apa itu? Indonesia dan Apa? Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Mantap. Kemudian menyusul 5 negara, Brunei Darussalam, Vietnam dan Laos, Kamboja dan Myanmar. Itulah negara anggota ASEAN. Wah, tepuk tangan untuk Ben, luar biasa. Ini nanti perlu dicatat nih Pak Didi. Kebetulan Pitom sekarang ngajar negara ASEAN. Iya. Bisa nanti dipraktekkan nih Oh, Bu iya. Ben. Jadi itu memang sesuatu yang paling berkesan. Ternyata pelajaran bisa dibawakan dengan nyanyi. Hal yang nyanyi itu yang mudah diingat. Ya itu sampai sekarang dari SD baru ada beberapa tahun itu ya. Saling berkesan sekali. Ya, akhirnya salah satunya begitu. Oke, Ya. luar biasa Pak Didi. Saking berkesannya itu ya. Udah berapa tahun Udah ya Bu berapa Noven, ya? tahun, masih Ini kalau ingat, direntang ya. tali Bu Noven udah panjang banget nih. Ya. Oke. Kalau Pak Didi tentang pelajaran ke nyanyi. Kalau Pitom lain Bu Noven. Apa itu Pitom? Kalau Pitom dulu masih ingat ada namanya almarhum Pak Zainul Arif. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau kita waktu anak-anak tuh kan suka banget tuh Bu Noven, Pak Didi kalau dikasih hadiah kan. Jadi masih ingat tuh uang 100 warna merah yang kertas. Itu Merapi kalau Krakatau. Jadi kalau bisa menjawab pertanyaan beliau, uang itu Bu Noven nggak dikasih langsung. Jadi ada kayak hiasan kelas diletak di atas, badan kita kan kecil nih, diangkat, disuruh ngambil. Itu sama beliau. Jadi anak-anak semangat tuh Bu Didi. Itu. Terus satu lagi, Pitom kelas 3 sama kelas 5 tidak pernah deg-degan terima rapor. Kalau sekarang kan nggak ada ranking ya. Iya, Kalau udah ada benar, ranking, benar. kenapa nggak deg-degan? Karena yang ngisi rapornya Pitom. Kenapa gitu? Karena ibunya waktu itu minta tolong juga. Terus juga satu lagi, karena terkadang diperiksa bersama, udah tahu. Oh, jadi udah tahu nilainya. Iya, jadi udah tahu. Nggak surprise lagi Nah, gitu. Oke. Cuman ada juga yang surprise Bu Noven. Karena kadang tiba-tiba kan ada nggak semua nilai juga kita periksa bersama di kelas. Nah, tapi seru aja. Jadi anak-anak kadang, wah gimana ya nilai kemarin, gimana ya ini. Ada satu lagi yang luar biasa Bu Noven. Ya, apa itu? Pak Didi pernah ditampar guru nggak? Oh, sharing lah. Sering nggak? Itu pernah Bu Noven. Ada papan tulis nggak digantung, diletak di kursi, lari-lari namanya anak-anak Bu Noven. Tersenggol, gubrak, jatuh. Ibunya lagi ke toilet, terdengar ke kantor, nyampe kelas dibariskan kami Bu Noven. Tapi sampai sekarang teringat itu tuh, teringat perjuangan sekolah Bu Noven. Oke, itu luar biasa. Tapi spek-speknya Pak Didi sama Pitom ini ternyata pernah ditampar dulu ya. Kalau Jadi sekarang Ya ditampar tamparnya dulu. tampar sayang Bu Oh, Noven. tampar sayang. Oke. Oke. Sekarang nggak ada yang nanya aku. Nggak ada yang nanya gue gitu. Kami menunggu juga cerita Bu Noven. Karena kami kan versi laki-lakinya ya Pak Didi ya. Gimana versi Ibu Noven ya? Jadi waktu SD dulu nih, kita karena guru SD ya, jadi bahasnya masa Ya, kecil SD, ya waktu nah, SD SD. ya. Jadi ada salah seorang guru BAM ya. Kalau sekarang kan ke Minangkabau namanya ya. Kalau dulu itu BAM gitu. BAM itu adalah salah satu pelajaran yang kayaknya agak sulit bagi kami. Kenapa begitu? Karena kebetulan ibunya agak strong gitu. Jadi setiap hari Selasa, ibu mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf sekali. Karena ibunya saking strongnya gitu kan.
setiap hari Selasa kami mencoba untuk mencari alasan tidak sekolah gitu. gitu. Karena saking takutnya gitu. Ini nggak patut ditiru ya Bu Noven. Itu nggak patut ditiru Nggak patut sebenarnya, ditiru. tetapi nilai plusnya adalah karena ketakutan kami tadi, jadi kami ketika setiap belajar dengan beliau itu kami selalu dituntut untuk konsentrasi gitu. Jadi emang benar-benar teman-teman yang biasanya keliaran kemana-mana ketika belajar dengan ibu ini langsung diem. Langsung diem. Jadi mungkin terkadang kayaknya kita butuh sosok guru yang strong juga untuk menertibkan gitu ya. Tetapi kayaknya kadang di beberapa anak menjadi momok yang menakutkan gitu ya, karena takut dimarahin gitu ya. Tapi mohon maaf nih Bu, cuma sekali kok saya seperti itu, sekali aja. Kirain tadi hari Selasa Bu Noven disuruh ngapal petata petiti. Saking takutnya ini saya ngompresin badan sendiri ini, Demam, tidak nih demam. takut ya pura-puranya demam gitu ya karena saking takutnya. Tapi ibu ini luar biasa sebenarnya, baiknya luar biasa pokoknya, menginspirasi. Ini bicara BAM Bu Noven, Tommy jadi teringat nih guru BAM Tommy waktu SMP. Ini nggak harus SD aja pada dia. Enggak, SMP. enggak. Jadi beliau ngajar tuh, ini mohon maaf Pak kalau Bapak masih nonton nanti ini mana tahu sampai ke beliau. Beliau cuma duduk begini Bu Noven. Anak bujang apa? Elo-elo. Matanya gak lihat Bu Noven, tapi dia tahu. Tapi tahu. Nah. Beliau selalu pakai petata petiti alun takile ala takalam. Oke. Hebatnya guru lama gitu. Woi, Menjiwai ya. Kayaknya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa sih perbedaan terbesar antara saat Bapak Ibu menjadi murid dulu dan kondisi murid zaman sekarang? Dengan kondisi murid zaman sekarang. Perbedaan terbesar waktu kita jadi murid nih Oh berarti dengan beda. murid sekarang. Oh berarti membanding ya Bu Noven ya? Kayaknya kita harus Komparasi. membandingkan. Iya. Nih Tommy dulu ya Bu Noven ya. Boleh, Ini mohon boleh. maaf untuk anak-anak Pitom yang di rumah yang lagi menonton ataupun orang tua, kita bukan bermaksud membandingkan untuk hal yang buruk ya Pak Didi ya. Ya. Nah ini mungkin orang tua yang seumuran dengan kami mungkin juga merasakan. Jadi kalau kita dulu Bu Noven, kalau dengan guru tuh hormat banget, segan itu Bu Noven. Iya betul. Kalau kita jalan depan guru itu ini ya apa namanya, nyapa agak nunduk, itu dulu. Kalau sekarang ya walaupun tidak semua, tapi ada anak kita kadang kita nggak ngajar di kelasnya, itu segan anak kita menyapa. Iya. Entah benar. itu takut atau gimana Bu Noven ya, Pak Didi, atau mungkin takut sama kita nak karena kita nggak Ini siapa nih ya? Iya ini siapa nih gitu kan. Nah Jadi kita hilang jenggotnya ya. Alhamdulillah. jadi itu benar-benar terasa banget itu. Terus dari segi terus yang kedua, kalau kita itu kan bicara sopan santunnya tadi. Kalau kita bicara kalau dulu guru itu marah kita paham. Iya benar. Gini aja guru di depan tengok aja diam, lihat, kita paham. Tapi anak sekarang kadang, wah itu bapaknya ngapain tuh? Apain tuh? Apa sih, Pak? Apa sih Pak? Natap-natap saya gitu kan. Kalau kita dulu natap, itu bapak marah. Ya, kalau sekarang itu bapak tuh ngapain gitu kan. Mungkin itu yang agak terasa kalau Tommy ya Bu Noven ya, Pitom Iya, sebagai dulu sebagai siswa atau murid, dengan sekarang udah jadi guru dan melihat murid-murid yang lain juga. Tapi nggak semua seperti itu Bu Noven. Benar sih. Pak Didi gimana ini? Ya perbedaan yang mendasar itu paling dari segi motivasi dan cara belajar mungkin ya. Oh iya. Ya perbedaan yang jelas dulu media, apalah yang media kita belajar itu Buku beli buku ya. buku Nah, sampai berat tuh punggung. Ika paling senang kalau ada poster kan. Iya. Paling kalau melihat gambar ya kita beli. Berbeda dengan sekarang. Termasuk untuk menulis belajar, media yang digunakan paling kapur, ya kapur Iya, kapur putih ya. Kapur putih kan. Nulis Itu pakai pensil. nulis pakai pensil. Penghapusnya karet. Karet yang diunyut-unyut. Kalau udah hapus ya. Jadi itulah yang sampai yang anak-anak sekarang. Kalau kita dulu termasuk dengar cerita tuh senang, medianya pun hanya dari papan tulis hitam, kapur. Itu kalau lah menghapus papan tulis ya batu-batu. Yang paling senang sekali kalau disuruh menjemput kapur ke kantor. Oh. Jadi ketika guru minta tolong tuh rasa gimana gitu kan.
Bahagia Pak Didi. Kayak ada bangganya gitu, atau curi-curi kesempatan gitu. Jangan-jangan sambil ngulur-ngulur waktu. Iya. Bahkan belum habis yang di kotak itu udah kita hilangkan. Ya, itu Wah, ini luar pertama dari segi, ini kacau ini. Ini kacau ini. dari segi media. Oh, iya. Sekarang sudah ndak hilang, kapurnya udah hilang, diganti dengan spidol, bahkan sekarang dengan digital lagi ya. Digital. Bahkan disentuh. Itu ya yang perbedaan mendasar paling yang dirasakan. Kemudian yang sekarang anak-anak itu kalau kita coba mengajar dengan ceramah, ya paling anak apa kan cerita saya. Paling sekarang sekarang mau ditampilkan videonya, kan mempengaruhi media tadi. Paling kalau yang saya rasakan bagian itu Bu Noven ya. Bu Noven gimana? Kayaknya hampir 11-12 deh ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri teknologi itu memang mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi kita yang minim teknologi dulu ya di zaman kayak zaman purba banget ya. Kayak kita hidup di zaman yang minim teknologi dengan yang sekarang serba canggih, tentu akan membuat ya dari segi sikap pasti akan berubah gitu ya. Kemudian dari segi pengetahuan pasti akan lebih maju gitu ya. Tapi ada yang tidak bisa dibeli juga dengan kehadiran teknologi ini gitu ya. Apa itu Pitom? Apa itu Bu Noven? Sikap. Iya. Kadang karena terlalu bergantung teknologi Bu Noven, jadi kita nggak peduli terhadap lingkungan Nggak jadinya. peduli. Nah itu salah satunya. Kalau kita dulu nggak terlalu ada teknologi ya kalau zaman kita itu. Jadi masih mau berbaur dengan orang, kemudian Iya. semua permainan itu benar-benar tradisional gitu. Main Itu bersama ya, Bu main Noven, ya? bersama Iya, itu betul. sebenarnya. Kalau sekarang emang main bersama juga, tapi lewat ini ya. Iya, tapi Bu Noven sekarang khusus kita di Minangkabau itu udah diperkenalkan lagi kan anak kita Bu Noven. Itu dia. Udah ada lagi tuh. Bersyukurnya di sana ya iya. ada Keminangkabauan, dan setiap Iya. hari Selasa nih kita melaksanakan kegiatan Keminangkabauan ya. Iya. Nah itu juga mengingat-ingat kembali kayak kalau kita punya tradisi yang tidak boleh dilupakan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi pesan untuk anak-anak kita nih Bu Noven, walaupun ada perbedaan antara yang dulu dengan yang sekarang, harusnya semangatnya lebih meningkat. Karena sekarang lebih mudah ya. Iya. Ilmu itu ada di genggaman. Bener. Iya, itu untuk anak-anak Bu Noven, anak Pak Didi, anak Pitom, dan semua siswa seluruh Indonesia ya Bu Noven dan Pak Didi. Betul Ya. sekali. Selanjutnya apa nih Bu Noven? Selanjutnya, nih apa sih momen yang membuat Bapak Ibu akhirnya memilih menjadi guru? Ini Pak Didi dulu lah yang jawab. Pak Didi dulu ini. Baik, kalau momen memilih paling ya seperti tadi ya, tersesat di jalan yang benar ya. Walaupun tersesat tetap benar ya Pak Didi ya. Iya. Jadi kalau dulu waktu SD ya, cita-cita ya itulah jadi polisi, jadi tentara kan. Dokter? Dokter nggak ada Oh, terpikirkan ya. Jadi beranjak masuk sanawiyah, nah yang badan ini nggak mau tinggi-tinggi. Kok nengoknya langsung ke Pitom ya? Kayaknya kita sama. Iya. Sama kita. Ini butuh masuk man juga kan, kok nggak tambah tinggi kan gitu. Walaupun hanya suara yang keras gitu. Jadi akhirnya nggak memungkinkan di situ ya kita alihkan ke yang lain. Sering bercerita-cerita, kita pendalaman ilmu agama juga. Nih salah satu amalan yang nggak putus itu kan ilmu yang bermanfaat. Benar banget Pak Didi. Akhirnya selesai man, masuklah kita ke perguruan tinggi, jurusan pendidikan agama Islam. Ya kita ikuti jalurnya aja lagi. Nah, masuk keguruan. Nah, akhirnya ya jadi guru, ada kesempatan kita isi. Ya kamu gitu. Mungkin itu momen yang kita menjadi guru tadi memang kita punya harapan punya kenyataan kan gitu. Asik. Pak Didi mah penuh dengan kata makna bermakna iya, ya. jadi Memang semua kuasa Allah Pak Didi. Masya Allah. Iya. Ya dibimbing ya jalannya kan Iya. gitu. Bu Noven gimana? Jadi dulu itu memang kita ya kalau SD itu kalau ngeliat yang keren aja gitu ya, kayak pengen jadi guru keren deh gitu. Terus nanti ke SMP Berubah. kayak berubah, jadi kayak dokter bagus juga nih gitu kan. Tahu-taunya nanti ketika SMA, kayaknya guru juga oke, guru lagi nih Labil ya Bu Noven? Labil. Nah ternyata setelah dilihat, pengen awal banget itu pengen jadi dokter ya. Taunya saya jijian gitu. Kalau dokter mau banyak ya, Iya, obatin pasien. Pegang Saya aja semuanya. nggak bisa begitu Pak Pitom ya.
Jadi akhirnya beralih lah gitu. Jadi sempat satu momen itu waktu SMA sih sebenarnya. Saya sakit selama seminggu waktu itu tidak masuk. Dan itu dengan guru kimia waktu itu. Guru kimia ibu ya. Jadi ibunya ini memang metode mengajarnya adalah semua orang nanti diberikan tugas, kemudian tugas itu diperiksa dengan temannya, diceng gitu. Periksa sendiri tugas temannya. Jadi kita tidak periksa bersama, jadi mereka harus periksa sendiri. Jadi kalau kita yang periksa sendiri harus lebih paham ya dengan materinya gitu ya. Iya. Nah, ketika saya masuk, materi itu udah lewat gitu kan. Jadi akhirnya saya sendiri nggak paham paham nih materi tentang itu. Tapi kata ibunya, nggak mau tahu saya. Pokoknya kamu periksa itu. Kalau kamu nggak bisa periksa, kamu jelasin ke depan. Nah, challenge Ini tuh. tadi Bu Novel memeriksa punya kawan. Memeriksa punya teman. Kalau salah nih, Kalau menzolimi salah, begini. nah kalau salah kan menzolimi. Iya. Jelasin ke depan. Sebenarnya benar sudah dicentang gitu ya, udah benar gitu. Tetapi karena ibunya tahu saya masih belum paham, akhirnya disuruh di-challenge nih ke depan untuk menjelaskan. Nah sejak saat itu kayaknya berubah mindset, kayaknya saya harus jadi guru nih, gitu. Harus menjelaskan dengan detail kepada teman-teman gitu kan. Akhirnya mulai dari sana. Nah tapi setelah itu lulus lulus SMA. Ternyata ada tes nih, tes PLN. Oh. Pengen masuk PLN. Udah di akhir, itu udah di tes terakhir gitu. Tampaknya nggak lulus di bagian kesehatan. Belum rezeki berarti. Belum rezeki, nggak lulus. Kemudian sampailah pada titik kayaknya saya harus jadi guru aja deh kayaknya yang bagus gitu kan. Nah mikir lagi, guru apa nih? Guru SMP, SMA, apa SD? Melihat dan menimbang ya dengan porsi tubuh yang apa adanya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan kayak guru SD. Kalau SMA ketinggian nih murid-muridnya gitu loh. Dan ntar lah jadinya akhirnya jadi guru SD gitu. Memang jalannya Bu Noven ya. Jalannya. Kalau Pitom nggak ada niat sama sekali Bu Noven. Oh jadi niatnya Niatnya pengennya sama dengan ini, maunya dokter. Tapi kala itu cari tahu, dulu mikirnya dokter itu setelah kuliah langsung jadi dokter Bu Noven. Oh ternyata enggak. Ternyata nggak, butuh proses yang panjang. Kayaknya nggak mungkin nih, kita masih mikir keuangan juga Bu Noven ya. Benar-benar. Pak Didi, setelah itu berubahlah karena ini rasanya enak juga nih kerja di ruang ber-AC, pengen jadi bank. Pengen jadi bank. Kerja di bank. Kerja gitu di ya? bank, Oke. kerja di bank. Waktu itu, Mas setelah mikir-mikir lagi, wah, kayak nggak mungkin juga, labil juga Bu Noven. Setelah tamat SMA, karena memang dari SD itu sukanya matematika nih Pak Didi ya, makanya nanti Pak Didi kan tadi suka, nanti belajar sama Pitom. Ya, akhirnya memutuskanlah, udah deh, bergelut di matematika aja deh. Dan cari-cari tahu informasi Bu Noven, Pak Didi, katanya matematika itu kalau kita ambil ilmu murni itu banyak nanti cabangnya. Bisa kemana aja katanya. Akhirnya ngambillah, alhamdulillah dapat di Unan. Matematika Unan, berproses, lulus. Memang Bu Noven alhamdulillah dikabulkan doa waktu kecil sama Allah. Dapat di bank. Bank apa? Asuransinya. Oh gitu. Dengan ODP. Ya ODP ya? ODP ya. Yang ini Officer Development Program. Jadi bisa nih dari lantai 1 besok loncat langsung ke lantai 4. Akselerasi Bu Noven. Betul. Cuman sayangnya waktu itu ada salah satu persyaratan yang tidak direstui orang tua. Akhirnya menolak. Dalam masa nganggur pulang kampung lah Bu Noven. Pulang kota, bukan pulang kampung. Sorry ya, Pitom nggak punya kampung, punyanya kota. Oke. Pulang kota. Anak kota nih. Anak kota. Iya. Ada adik nih kelas 2 SMA. Yang laki-laki. Punya teman. Lagi main nih. Mereka cerita Bu Noven. Minta tolong ajarkan PR matematika. Dan mereka cerita kalau jangankan untuk belajar matematika, ini mungkin Pak Didi merasakan juga ini. Dengar sepatu guru matematikanya takut katanya. Nah itu akhirnya wah ini kayaknya harus bantu ngubah mindset nih. Kalau matematika tuh nggak susah gitu kan. Akhirnya disitulah Bu Noven Allah perlancar. Alhamdulillah. Dipanggillah beberapa setahun lah Bu Noven. Waktu itu lagi dalam masa di salah satu perusahaan rokok. Memutuskan keluar dari sana. 3 bulan setelah itu Allah jawab, dikasihlah di UNP. Masya Allah, luar Profesi biasa. guru. Dan alhamdulillah sampai sekarang 4 tahun bergabung di SMP, sekarang di SD percobaan bergabung dengan tim yang luar biasa juga nih.
Ini kayak waktu kita udah habis atau belum habis nih ya? Pitom? Soalnya Nih. banyak banget nih pertanyaan yang Iya. menuju ke kita kayaknya nih. Iya, mungkin satu lagi Bu Noven. Satu lagi sebelum kita pertanyaan tutup. atau bagaimana? Satu lagi Pak Didi, nanti Oh, kita iya. sambung yang lainnya. Oke, Ya. Bersama tim-tim yang lain juga nanti ya, iya. Bu Noven, ya. Apa sih pesan-pesan buat murid yang sekarang ya dari kita para guru? Ini kalau ini pesan. Pitom aja dulu, nanti Oke, Pak boleh Didi deh, yang Pitom. menutup. Closing statement. Closing statement. Jadi untuk anak-anak semua, siswa-siswi, baik ini SD, Mhm. SMP, SMA atau semua ya yang masih bergelar siswa, yang masih belajar, Bu Noven, ya. Tetap semangat, raih cita-citanya. Masalah nilai tidak 100 itu bukan tolak ukur kesuksesan. Betul. Yang penting bagaimana anak-anak semua berproses. Karena dari cerita kita tadi, pengalaman kita tadi, banyak nih yang kita harapkan tapi ternyata berbeda dari harapan. Karena Allah itu punya rencana terbaik, Bu Noven, Pak Didi. Itu mungkin. Oke, kalau dari Bu Noven ya seperti kata pepatah ya, bersakit-sakit dahulu. Berakit-rakit. Ini enggak apa-apa, sakit Oh, nggak apa-apa ya, sakit dulu ya. Langsung. Apa? Berakit-rakit dahulu. Berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Hmm. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi artinya apa? Nggak apa-apa nak, kalau bilang capek nggak apa-apa. Atau Bu saya lagi udahlah Bu jangan belajar dulu, nggak apa-apa, itu fase atau proses kita sebenarnya gitu. Tapi yang tidak boleh adalah berhenti untuk berjuang, ya. Sebab ketika kamu sudah memutuskan untuk berhenti berjuang, maka masa depan pun juga akan berhenti, nggak akan kelihatan, ya. Jadi memang buat anak-anak Bu Noven dimanapun berada sebenarnya capek itu wajar, ya. Lelah itu pasti itu kalau dalam belajar, tapi menyerah jangan. Oke. Lelah boleh, menyerah jangan. Lelah boleh, menyerah jangan. Ya, Pak Didi. Pak Didi, ini Pak Didi tepuk tangan ini aja, gongnya ini, Bu kasih Noven, dong, gongnya ini. Kita harus Silakan. dengarkan serius, Bu Noven. Oke, Silakan Pak Didi. pesan untuk anak-anak, untuk siswa-siswa, para siswi, murid-murid, kita kutip pendapatnya Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syafi'i ya. Kalau kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, kamu harus sanggup menahan beratnya kebodohan. Ya. Nah, jadi artinya memang belajar itu sulit, belajar itu susah, tapi buahnya nanti akan terasa manis. Nah, jadi seperti tadi sampaikan, ketika lelah ya istirahat. Yang penting jangan berhenti untuk belajar, karena masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri hari ini. Masya Allah. Tepuk tangan kita, Bu Noven. Luar Ini biasa. apa jadinya ya kalau kita dulu itu lebih memilih untuk tidak mau belajar, Santai-santai, Bu Noven, ya. santai-santai, Ya. malas-malasan. Mungkin Mungkin kita nggak ada di sini ya. Mungkin Pita? nggak ada di sini, nggak tampil di sini. Nggak tampil di sini juga gitu ya. Oke, kayaknya Waktu ya, Bu Noven, ya. ya waktu yang memisahkan kita di Ya, sini. iya. Iya. Tapi besok di episode berikutnya nggak kita lagi ya. Cukup Nggak. challenge-nya sekali ini aja Iya, sih. iya. Ya. Sebelum mungkin sebelum ditutup kata-kata lah dulu. Kata-katanya Quotes, dong. quotes-nya. Quotes Coach. Tak of boleh the lama day. berpikir, sebentar aja. Oh, sebentar aja. Kayak tadi udah ada, enggak? Belum. Atau belum. satu lagi? Satu lagi lah. Iya. Eh. Walaupun lelah, tetaplah berproses. Wah. Kenapa nih? Apa ya? Sama sih kayak yang tadi. Boleh lelah, jangan menyerah. Iya. Yeah. Intinya nih Pak Didi. Ya. Ya. Jika pengalaman adalah guru terbaik, maka menjadi guru adalah pengalaman terbaik. Hasil luar biasa. Ini nih, oke. Baik sahabat ceria dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai ya menjawab beberapa pertanyaan dari netizen ya. Walaupun Ya. masih banyak sebenarnya. Walaupun Bu sebenarnya Noven. masih banyak yang harus kami jawab, tapi kayaknya durasi sih ya yang akan Iya. membatasi kita. Baik, untuk selanjutnya sampai jumpa di episode berikutnya dalam podcast ceria. Cerita edukasi, raih inspirasi anak. Dan Yeay. jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Dadah.